Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah teori dan metode perancangan. Materi yang dilakukan atau tentang materi-materi setelah UTS. Jadi kemarin juga sudah saya koreksi satu persatu berkas-berkas yang sudah kalian kumpulkan. Terima kasih, sudah cukup bagus. Dan saya mengapresiasi apa yang telah kalian lakukan. Oke. Materi hari ini kita akan bicara tentang presiden in arsitektur. Jadi materi pertama setelah ujian tengah semester. Jadi materi-materi yang setelah ujian tengah semester akan memperkaya kalian, akan menambah wawasan kalian terkait dengan proses perancangan. Karena materi-materi berikutnya adalah materi-materi yang tidak lagi terkaitan dengan fungsional. Apa itu kenapa ada studi preseden? Karena apa yang dilakukan atau proses perancangan yang dilakukan sebenarnya adalah proses perancangan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan studi preseden kita coba belajar apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu atau para arsitek sebelum kita atau para perancang sebelum kita. Karena menurut penyair Amerika ini, Ambrose Bierce, ini menyatakan bahwa tidak ada hal yang baru di bawah matahari atau di dunia ini yang mungkin kita tidak memahami bahwa sudah dilakukan orang. Jadi ada banyak hal yang di masa lalu yang kita tidak ketahui, yang kemudian terkadang kita mengklaimnya bahwa ini sesuatu hal yang baru, padahal bukan sesuatu hal yang baru. Dalam tahapan perancangan, studi preseden biasanya memang berada pada tahapan programming, setelah tahapan programming sebelum melakukan analisis. Ini skema yang biasa dimunculkan atau skema dasar yang biasa digunakan untuk mata kuliah pra-tugas akhir atau ketika menyusun konseptual tugas akhir. Namun skema ini bisa digunakan secara menyeluruh di semua studio atau di semua mata kuliah perancangan yang akan kalian lakukan. Tahapan yang dilakukan sebelum UTS adalah tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan pada tahapan kebutuhan. Jadi yang sudah kalian lakukan terkait dengan aktivitas, terkait dengan besaran ruang, terkait dengan ruang gerak, itu adalah sebenarnya untuk menunjang atau untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan kebutuhan, terutama kaitannya dengan kebutuhan ruang, yang kemudian dari kebutuhan ruang tersebut masuk dalam tahapan analisis fungsional. Jadi di tahapan sebelum atau materi yang sebelum UTS adalah tahapan fungsional, tahapan analisis fungsional. Analisis fungsional ini merupakan tahapan yang paling mendasar. Karena dari tahapan ini kita bisa memahami atau kita bisa kemudian mengetahui sebenarnya kita butuh berapa meter persegi sih untuk melakukan suatu aktivitas, untuk melakukan sebuah kegiatan, sehingga kita tahu persis kebutuhan ruang kita atau batasan perancangan kita itu berapa meter persegi. Dari tahapan analisis fungsional ini yang kemudian mendasari terhadap tahapan analisis selanjutnya. Nah, pada tahapan-tahapan selanjutnya atau analisis geometri, analisis enclosure,
analisis tapak, katakanlah ini yang akan kalian perdalam di semester depan. Ada teori dan metode perancangan tapak. Kemudian ada ruang. Ini dalam pengertian bukan lagi bicara tentang analisis ruang, ini bukan lagi pada meter perseginya atau pada kebutuhannya atau berapa kebutuhan ruangnya, tapi lebih kepada bagaimana suasana ruang yang diharapkan. Itu semua, jadi geometri, enclosure, tapak, dan segala macam butuh acuan, butuh pemahaman atau butuh contoh lah katakanlah. Ini yang kemudian termasuk dalam yang kita sebut dengan studi preseden. Apa itu studi preseden? Pengertiannya adalah model, kita mencari kalau di bahasa marketing itu benchmark-nya, kita mencari teladan, kita mencari panutan, teladannya seperti apa, kita mencari ikutan atau runtutan ini yang terjadi di masa lampau. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preseden adalah hal yang terjadi dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh, sebagai acuan. Ini yang bisa kita pelajari atau yang kemudian kita bisa pelajari lebih lanjut. Karena di dalam preseden arsitektur ada proses menilai, ada proses melakukan penilaian. Kita menganalisis. Analisis yang di studi preseden adalah proses penilaian. Meliputi 3 aspek, ada konseptual, ada programatik, ada formal. Proses penilaian ini yang kemudian kita gunakan dalam desain kita. Penilaian dalam pengertian ini bisa dia gunakan, ini yang bagus, ini yang sesuai, itu yang termasuk dalam penilaian. Sehingga ada mata kuliah, kalau kalian perhatikan di kurikulum, ada mata kuliah apresiasi arsitektur. Apresiasi arsitektur adalah kita mencoba mengapresiasi, menghargai, kita coba melakukan pemahaman lebih lanjut terhadap sebuah karya arsitektur. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk kita terapkan pada desain kita. Oke. Kemudian dari studi-studi preseden itu, dari banyak studi, biasanya studi preseden itu dilakukan dalam satu fungsi tertentu atau dalam bentuk tertentu, ada tujuannya. Salah satu caranya melakukan penilaian adalah kita melakukan tipologi bangunan, kita mentipekan. Kenapa ada tipologi bangunan? Tipologi bangunan adalah mencoba membuat klasifikasi terhadap sebuah bangunan, terhadap beberapa banyak bangunan. Mengapa harus ada tipologi bangunan? Untuk keanekaragaman tentang corak dan arah yang terus berkembang sesuai dengan perjalanan waktu. Kita coba melihat bagaimana perkembangan arsitektur. Peran serta arsitek sangat penting untuk memberi keanekaragaman pada lingkungan. Ini fungsi dari pentipuan tipologi bangunan. Tujuannya adalah untuk mengetahui fungsi suatu objek, mencari bentuk sederhana suatu bangunan melalui pencarian bentuk bangunan dasar, kemudian menganalisis serta mencari sifat dasar, menggali sejarahnya, mengetahui ide awal dari sebuah komposisi. Jadi studi preseden yang terkait dengan tipologi bangunan adalah kemudian mengklasifikasikan bentuk dasarnya apa sih? Nanti ada beberapa contohnya. Idenya dari mana sih? Kemudian bagaimana seorang arsitek melakukan eksplorasi desainnya? Karena di dalam perancangan selalu memiliki sifat-sifat dasar. Ada kemiripan. Ini yang coba kita klasifikasikan atau keserupaan. Tetapi bukan jiplakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nanti ada di berikutnya ada penjelasannya. Bagaimana kita melakukan analisis, kita mencoba bukan mencontoh tapi terinspirasi, ada perbedaannya nanti. Memunculkan sesuatu yang
sesuatu khusus dan daya tarik dalam rancangan kita. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari bangunan-bangunan yang sudah ada, kemudian kita mencoba meng-create dari contoh-contoh yang sudah terjadi. Secara umum, tipologi bangunan mengurusi atau asal katanya tipe dan logos, jadi ilmu atau pengetahuan tentang tipe bangunan. Kalau itu kaitannya dengan tipologi bangunan. Jadi tipologi adalah ilmu tentang tipe. Segala sesuatu tentang tipe. Secara umumnya atau definisi yang sederhana dalam tipologi bangunan, terutama kaitannya dengan arsitektur, adalah tipe suatu objek arsitektural dapat didefinisikan sebagai kriteria tertentu. Ini yang mungkin menjadi kata kunci, kriteria tertentu dalam bentuk, sifat dasar, fungsi, asal-usul yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi kita mencoba mencari kesamaan. Ada 3 hal. Bentuk itu memunculkan tipologi geometri. Kesamaan fungsi itu memunculkan tipologi fungsi bangunan. Dan kesamaan asal-usul atau perkembangan kaitannya dengan style, kaitannya dengan gaya, itu memunculkan tipe langgam. Langgam atau style. Bahasa Inggrisnya style. Gaya bangunan. Jadi minimal tipologi bangunan di dalam terutama di dalam arsitektur kita mengenal ada 3. Tipologi geometrinya, ada kesamaan bentuk geometrisnya. Tipologi fungsi bangunan, ada kesamaan fungsinya, kesamaan fungsi-fungsi bangunan. Kemudian tipologi gaya bangunan, style, kaitannya dengan perkembangan, kaitannya dengan sosial kemasyarakatan, kaitannya dengan tren pada saat itu. Ini yang kita pelajari dalam tipologi bangunan. Secara fungsi, kita mengenal ada 11 tipe bangunan. Ada sarana perumahan dan pemukiman, ada edukasi, pendidikan, ada cultural, kesenian dan kebudayaan, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan keagamaan, kaitannya dengan bangunan publik dan pemerintahan, kaitannya dengan komersial, transportasi, industri, rekreasi, dan entertain, dan lain-lain. Jadi ada sarana olahraga dan kebutuhan lain. Pada perkembangannya, tipe fungsi bangunan ini kadang kemudian dimix, kadang kemudian saling melengkapi. Tidak hanya perumahan saja, tidak hanya bangunan komersial saja. Ada beberapa sekarang perkembangannya menggabungkan antara mall, kemudian tempat rekreasi, kemudian lengkap dengan pemukiman. Sehingga kita kenal kemudian dengan CBD, Central Business District. Jadi sebuah kawasan yang komplit. Jadi di kawasan itu kita bisa melakukan aktivitas secara lengkap. Di situ tempat huniannya ada, di situ tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan ada, di situ juga ada perkantoran. Jadi kawasan-kawasan, terutama yang kawasan berkembang di kota-kota besar, yang kemudian kita kenal dengan CBD, Central Business District. Oke. Ini ada bukunya, jadi Time Standard for Building Type. Jadi kaitannya dengan 11 ini dijelaskan di buku ini. Ini lebih lanjut pemahamannya dengan metode kaitannya dengan metode perancangan, dan kita kemudian bisa juga melihat tipe di dalam arsitektur terutama bentuk, ada tipe atap, ada tipe fondasi, raut bangunan, dan segala macam. Jadi kaitannya dengan konstruksi, kaitannya dengan bahkan sampai ke tipe peruntukan bangunan, tipe bahan, dan segala macam. Jadi pengembangan dari tipologi bangunan itu kita bisa lanjutkan. Nah, khusus pada pertemuan kali ini atau kaitannya dengan mata kuliah teori dan metode perancangan, kita mencoba melihat bagaimana studi preseden
kemudian kita juga melihat tipologi bangunan kaitannya dengan aktivitas, kaitannya dengan ruang. Seperti yang sudah kalian lakukan di waktu sebelum UTS. Jadi mudahnya sebenarnya apa yang kalian lakukan atau yang kalian pelajari dari studi preseden adalah sebuah proses mengamati, sebuah proses meniru, kemudian melakukan modifikasi. Seperti gambar ini. Gambar ini memang terkadang agak satir gitu ya. BCA yang kita kenal Bank Sentral Asia menjadi bakso Cak Agus gitu kan. Dengan tone warna yang sama, dengan hampir logo yang sama juga. Atau bahkan yang seperti ini meme yang sudah cukup terkenal. Jadi Google warna dasarnya sebenarnya warna dasar dari Microsoft. Jadi kita bisa kemudian menirunya, kita coba kemudian memahaminya lebih lanjut. Pada tahap selanjutnya yang kemudian ini saya adopsi dari marketing. Jadi mengamati, kita coba meniru dan kemudian memodifikasi seperti contoh sebelumnya. Ini juga BCA kaitannya dengan Google juga, dengan Microsoft juga, dan banyak sekali macam contohnya. Jadi model ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di dalam arsitektur saya mengacu dari buku ini, bukunya Roger Clark ini. Jadi Preseden in Arsitektur. Di dalam buku ini yang menarik adalah dia secara sadar, conscious sense of precedent that identify patterns and theme. Jadi mencoba menganalisis atau mencoba melihat polanya bagaimana, lalu temanya bagaimana, dengan tujuan mencapai archetype, ide archetype, ide dasar, tipenya dasar, yang mungkin might aid in the generation of architectural form, yang mungkin kita bisa mengenerate, kemudian kita memproduksi form yang baru. Di sini juga Roger Clark dan tim juga mencoba melihat vocabulary, design vocabulary yang teruji oleh waktu dan secara komprehensif dipahami sebagai formative idea, kemudian mengkonsepkan. Kajian ini sebenarnya sebuah kajian yang dalam ruang lingkup architectural history yang mengkaitkan, tidak hanya berhenti pada masa lalu, tapi kemudian mengkaitkan dengan desain. Clarify the link between history and design. Jadi studi preseden merupakan studi yang paling jelas, paling nyata, yang mengkaitkan antara sejarah dan desain. To strictly scholarly sense of knowing the past. Jadi mencoba memahami masa lalunya seperti apa. Kemudian apa yang bisa kita pelajari, apa bentuk apa yang kita bisa pelajari untuk diterapkan atau dimodifikasi untuk masa kini dan masa depan. Can make history a source of enrichment for architectural design. Jadi dapat digunakan untuk memperkaya desain kita. Jadi sebuah studi preseden bukan studi yang berhenti di masa lalu, bukan hanya studi tentang bentuk masa lalu, tapi bagaimana bentuk-bentuk tersebut bisa menginspirasi kita dalam sebuah proses desain. Tahapannya adalah kita melihat drawing dalam pengertian perancangannya, set plan, denah, potongan, kemudian beberapa diagram kaitannya dengan konseptual. Kemudian pada tahap kedua, setelah kita mengidentifikasi, kita mendapatkan gambar lengkap atau pemikiran lengkap, kemudian kita mengidentifikasi dan mencoba mencari patterns, mencoba mencari polanya, kemudian formative idea from which architectural might involve. Jadi
mencoba mengkaitkan atau mencoba melihat bentukan ini terhadap konteks yang lebih luas. Apa pengaruhnya bentukan ini, apa kaitannya dengan aktivitas. Jadi ini isi dari buku ini, dari buku Preseden in Arsitektur. Ada beberapa arsitek ternama yang coba dia identifikasikan, kemudian dia lakukan identifikasi terhadap denahnya, terhadap potongannya, keseluruhannya, repetitif perulangan bentuknya sehingga menjadi unik dan segala macam. Tapi kemudian dari identifikasi tersebut dilakukan analisisnya terhadap struktur, cahaya alami, bentukan massa dan segala macam. Ada 11 analisis. Analisis ini tujuan utamanya adalah menginvestigasi, melakukan pemetaan, melakukan identifikasi lebih mendetail tentang karakter spasial di masing-masing karya arsitektur. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa melihat kesamaan dan perbedaan yang kita bisa munculkan atau kita bisa pelajari lebih lanjut untuk desain kita. Ini satu contoh aja, karya Peter Pochlin. Dari sekian banyak tokoh arsitek, kita coba pelajari satu dulu. Karena kaitannya juga dengan tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Kenapa saya pilih tugas ini atau karya Peter Pochlin ini? Karena kaitannya juga dengan rumah. Rumah bukan lagi rumah yang pada umumnya, tapi ini adalah rumah peristirahatan. Jadi weekend residence. Jadi untuk kedua orang tuanya sih sebenarnya. Dirancang tahun 73 dan selesai tahun 75. Ini side plan-nya, kita bisa lihat. Ini tampak sampingnya dan potongannya. Kemudian denah bagian atas dan bagian lantai bawah. Kemudian bagaimana melakukan analisisnya? Ada di buku ini dijelaskan banyak sih. Kaitannya dengan structure, kaitannya dengan pencahayaan alami, kemudian kaitannya dengan potongan. Kita mencoba melihat bentuknya, apa bentuk-bentuk yang berulang, ini bentuk terutama di denah 4 persegi panjang, ada beberapa perulangan sehingga memunculkan perulangan itu memunculkan keunikan. Di sini sirkulasinya, oke, saya coret supaya jelas. Jadi sirkulasinya ini denah ya, ini denah sirkulasinya. Kemudian keseluruhan bangunan seperti apa? Ada yang dikurangi, ada bentuk yang dikurangi, ada yang bentuk ditambah. Kemudian kaitannya dengan simetri, ini simetri baik vertikal maupun yang horizontal dalam denah. Kemudian ada hierarki ruang terutama. Ada ya, hierarki ruang itu kaitannya juga sebenarnya dengan zonasi nanti. Nanti pada contoh berikutnya yang akan lebih jelas. Ini yang bagian kiri yang ada di buku. Tapi kemudian saya coba googling, ternyata ada yang lebih jelas lagi. Kita bisa melihat perabotnya bagaimana, sehingga ini saling melengkapi. Analisis yang di sebelah kiri kita juga bisa cross check di gambar yang di sebelah kanan, sehingga kita bisa melihat bagaimana sirkulasinya. Oke, sirkulasinya ya ke arah sini, dan ini koridor utamanya seperti itu. Jadi ada sirkulasi yang di dalam ruangnya ke kanan dan ke kiri, kemudian ada bentukan seperti itu. Oke, itu. Nah, kaitannya dengan tugas sih sebenarnya, kalau kalian lihat di tugas 8 di analisis preseden, kalian akan diminta untuk mencari satu kasus. Kasusnya adalah coba kalian kaitkan dengan kelompok, kasus kelompok.
Sebagian besar dari kalian itu banyak yang membuat rumah. Ada juga yang asrama. Jadi coba disesuaikan. Tapi bukan studi presiden ini atau tugas studi presiden ini bukan dilakukan secara kelompok, tapi dilakukan secara personal. Tugas individu, namun kasusnya kalian gunakan adalah kasus kelompok. Jadi kalau rumah ya rumah, cari rumah. Kalau asrama, coba cari asrama. Kalau tempat peristirahatan dan segala macam, coba cari yang seperti itu. Lalu dari kasus ini, apa yang perlu kalian cari? Cari denah, tampak, potongan, dan perspektif. Gunanya apa? Kalian akan melakukan analisis aktivitas dan sirkulasi. Bagaimana aktivitas dan sirkulasi tersebut di dalam ruang. Sebenarnya sedikit banyak kemarin ada beberapa yang sudah melakukan tanpa kalian sadari bahwa itu adalah studi preseden. Ini hanya untuk memperkuat bagaimana sih flow yang kalian buat, atau katakanlah di contoh ini contoh tugas-tugas yang kalian UTS kalian yang beberapa yang kalian kumpulkan. Studi preseden ini akan melakukan recheck terhadap skema bubble diagram yang kalian buat. Kelemahan dari bubble diagram ini adalah ini arahnya kemana, ini yang belum jelas. Nah, studi preseden ini melakukan cross check. Benar enggak sih apa yang sudah kalian lakukan? Logikanya benar enggak? Pasti ada perbedaan. Tapi dengan studi preseden kita melakukan cross check. Kita melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang sudah kalian lakukan. Oke. Jadi yang perlu dilakukan dari 11 analis ini, kalian melakukan analisis bentuk nanti, bentuk masanya. Ini pasti secara jelas. Meshingnya ini akan terpengaruh atau kita bisa melihat bahwa bentukan dari katakanlah rumah atau kasus yang kalian pilih itu punya kaitan jelas dengan sirkulasi, kaitan jelas dengan hierarki. Nah, hierarki. Nah, ini. Jadi bentukan massa itu punya keterkaitan dengan sirkulasi, punya kaitan jelas dengan hierarki, dan meshing ini akan juga meshing ini juga akan berpengaruh pada geometri keseluruhan. Apa yang digunakan geometrinya? Apakah bentuk persegi panjang? Apakah bentuk kubus? Apa bentuk yang lain? Kita bisa coba lihat. Oke. Untuk mempermudah saya beri contoh kasus. Ini rumah dari Andra Matin di kawasan Bintaro. Ini tampak depan rumahnya. Jadi bentuknya sangat tampaknya tidak terlalu menonjol secara rumah pada umumnya. Benar-benar full kayu seperti itu, dan pagarnya kayu. Kemudian ya munculnya garasi seperti itu. Oke, ini tampak depannya. Terus ini sketsanya dari Andra Matin ketika proses merancang rumahnya, dia membuat sketsa seperti ini. Lalu nanti ada sketsa ini, nanti kita akan lihat wujudnya. Yang saya coba paling tertarik adalah justru mouse saya. Yang tertarik adalah bentuk ini. Ada dua bentukan. Ada dua massa. Kemudian ada satu titik di sini. Yang kemudian dia hubungkan nanti. Nanti kita akan lihat apa sih maksudnya. Kemudian ada bentukannya. Jadi dari studi preseden ini kita juga akan bisa pelajari juga kalau kalian dapat sketsa awasalnya, sketsa desain awalnya,
Kita coba lihat skematik, ini yang disebut dengan skematik design. Skematik desain yang berupa sketsa dasar si arsitek ini, bagaimana bentuk-bentukan ini terwujud dalam sebuah bangunan. Ini kaitannya juga dengan elevasi bangunan. Ada apa sih bentukan kotak itu? Oke, kita coba lihat. Ini sketsa dasarnya, sketsa awalnya dari Andra Matin terhadap rumah ini. Kemudian ini wujud jadinya, denahnya dari lantai dasar. Ini lantai dasar, ini lantai berikutnya, lantai 1. Sorry. Ini lantai 1, ini lantai 2, kemudian ini rooftop. Jadi yang kalian lihat tadi di halaman awal, ini tempat masuknya mobil. Ini denahnya dan ini potongannya. Oke, kita coba cek satu persatu per lantai. Di ground floor atau di paling bawah, Anda bisa melihat jadi katakanlah gambar A. Iya. Gambar A ini diambil dari posisi A. Hanya di sini ditambahkan, ini nggak ada di gambar, nggak ada karena ini kandang kucing. Di kandang kucing itu kalau nggak salah dua sub ini. Kemudian ada gantungan sepeda juga. Oke. Kemudian gambar B ini mana sih mouse saya? Gambar B ini diambil dari sini. Sorry. Masalah. Jadi dia melihat perpustakaan. Di bagian sini. Dia melihat perpustakaan. Dan arah ini. Ini perpustakaan. Terus ada rem menuju ke lantai berikutnya. Ini sirkulasinya. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana hierarkinya. Di bagian bawah yang sangat publik, dia tempatkan ada library, ada musola, kemudian ada WC dan segala macam. Dan untuk ruang asisten rumah tangganya di bagian belakang. Oke. Lalu ini apa? Gambar C ini adalah gambar gambar C. Ini kamar mandi dari kamar tidur utama. Letaknya selevel dengan ruang perpustakaan. Jadi kalau lihat di potongannya ini selevel. Jadi di ruang perpustakaan, kemudian di ujung sini ada kamar mandi dari kamar tidur utama. Oke, kita jalan ke atas. Bentukannya seperti ini. Jadi yang dari bawah tadi munculnya, ini. Dari bawah tadi munculnya dari yang gambar A.
Jadi gambar A ini diambil dari posisi sini. Melihat ke bawah dan ruang makan. Lalu yang B ini mengarah ke sini. Mengarah ke kamar tidur utama, kamar orang tua. Sehingga kita bisa melihat hierarkinya ya. Dari yang public, kemudian masuk ke semi-private, dan benar-benar dipisah oleh taman untuk kamar tidur utama. Gambar C ini diambil dari posisi ini. Memperlihatkan sirkulasi, dan ada sirkulasi lagi ke atas. Gambar D ini di dalam kamar. Ini di mana? Yang ini posisinya di sini. Melihat ke arah sana. Ada kolam renangnya, ada sirkulasinya, kelihatan di sirkulasi di sini, dan ada sirkulasi ke atas lagi. Hierarkinya juga mulai kelihatan ya, mulai jelas kelihatan. Bagaimana penyusunan ruangnya, bagaimana kalian bisa melihat bubble diagramnya. Bubble diagramnya tidak lagi bubble diagram yang 2 dimensi, tapi sudah ada karena bertingkat, maka bubble diagramnya bentuk 3 dimensional. Oke. Kemudian ke atas, kamar anak-anak. Jadi yang ke arah atas itu merupakan kamar anak-anak. Jadi ke arah sini, alah. A, ini dari posisi A. Kemudian B, itu posisi di dalam sini. Menarik bahwa tempat tidurnya itu dimasukkan di dalam posisinya di sini. Jadi gambar ini kemudian menjadi tidak tepat lagi. Ini dia dimasukkan. Ini koridornya. Kalau kalian bisa lihat di bagian tengah ini tidak lagi disekat. Ini kemudian digantung box. Dan Mas Aang atau Andra Matin, katakanlah ini yang B, ini yang C, ini yang D, dia di salah satu titik sini, ABCD, untuk memperlihatkan tingkap cahayanya, sedang menunjukkan sebuah tingkap cahaya yang akan muncul di lantai paling atas. Nah, ya posisinya sih Mas Aang antara Andra Matin sedang duduk di sini. Jadi itu kita bisa melihat bahwa ada kesesuaian dari sketsa ini. Ini rooftop, ini tempat tidur anak-anak, kamar tidur, ini kamar tidur orang tua. Ini untuk yang ini, tempat ruang makan, dan ini yang terapis. Dari sini kita bisa lihat hierarkinya jelas. Kemudian yang sketsa ini menunjukkan yang di lantai atau ngintip ini. Jadi ada gap yang jelas. Bisa tetap memasukkan cahaya tapi juga terlindungi. Kamar tidurnya juga dijelaskan dari sketsa ini. Ya ke bawah. Kecil. Bentukan ini yang paling atas, kamar tidurnya seperti ini, dan di bawahnya seperti ini. Persis sama dengan sketsa ini.
Jadi ini kamarnya di atas, ini tempat kamar mandi. Ini juga ini poolnya, jadi kolam renangnya. Ini ruang terbuka. Kemudian ini kamar anak. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau kembali lagi ke tugas, bagaimana kasus ini bisa menjelaskan sirkulasinya, bagaimana aktivitas yang terjadi, bagaimana, dan hierarkinya, sehingga menjadi jelas bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut juga kemudian dilingkupi, istilahnya di-enclosure, diwadahi seperti apa, dan wujud akhirnya adalah geometri. Sehingga di dalam arsitektur itu geometri itu tidak sekedar muncul tiba-tiba, tapi dia punya alasan-alasan yang jelas, terutama alasan aktivitas dan alasan sirkulasi antar ruang serta hierarkinya. Pada kasus-kasus yang ini kita juga bisa pelajari sama seperti yang dilakukan, seperti contoh yang dilakukan pada kasus Andre Martin tadi. Gitu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Lakukan analisis seperti ini. Jadi kalian cari contohnya seperti apa, kalian coba pelajari bentuk masanya, denahnya, syukur-syukur udah lengkap, sampai dari sketsa sampai ke perspektif, sketsa, denah, tampak, potongan, perspektif. Kalau dapat semua itu bagus banget, sehingga kita bisa mempelajari sirkulasi antar ruangnya seperti apa, hierarki antar ruangnya seperti apa, kaitannya dengan aktivitas, kemudian geometri yang dipilih oleh si arsitek tersebut. Ini seperti contoh inilah yang bisa kalian lakukan. Jadi bagaimana melakukannya ya? Tinggal kumpulkan seperti ini, kemudian kalian bisa coret-coret dan beri narasi singkat. Apa maksud dari coretan itu? Kemudian wujud akhirnya adalah bubble diagram. Dari studi preseden ini, bubble diagramnya seperti apa sih? Gitu. Mungkin ini sekedar penutup bahwa kita bisa belajar dari orang yang lebih paham. Itu esensi dari studi preseden, dan dari pembelajaran dari orang yang sudah lakukan dan ahli, katakanlah ahli, kita kemudian bisa pelajari dan berguna untuk pengembangan dari desain kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Usan. Berarti untuk tugas 8 itu kami mengamati bangunan arsitektur yang sudah ada atau dari sketsa denah yang kemarin kami buat di tugas sebelumnya? Yang sudah ada, yang sketsa kelompok itu biarkan dulu aja. Yang sudah ada, kemudian kalian bongkar benar-benar. Kalian coba bikinnya seperti tadi. Bagaimana sirkulasinya, bagaimana hierarkinya, kemudian usahakan bikin bubble diagram dari yang sudah ada tersebut, hasil karya arsitek itu. Gitu, Pak Usan. Jadi yang sementara yang dibuat kelompok dan saya buat individu itu letakkan dulu. Kita coba pelajari dari yang sudah terbangun. Begitu. Terima kasih. Yoi. Ada lagi? Sa pagtulog at sa aking panaginip.
Adakah? Atau puyeng? Sebenarnya tugas-tugas ini itu akan melengkapi tugas yang sudah kalian lakukan. Jadi kalau kalian buka lagi, nanti bubble diagram yang sudah kalian lakukan nanti pada berikutnya itu akan bisa di-compare dengan tugas presiden ini. Kemudian minggu depan mungkin tidak ada kaitan langsung dengan rancangan atau usulan atau produk yang kalian lakukan dan kaitannya dengan studi presiden ini, tapi Bu Rizka akan memberi materi tentang keterkaitan desain terhadap permasalahan kawasan. Jadi konteksnya kita melihat kawasan seperti apa, lalu apa pengaruhnya terhadap desain. Itu yang pertama. Setelah itu saya akan masuk lagi kaitannya dengan arsitektur dan budaya. Arsitektur budaya itu kita mencoba melihat sih bentukan arsitektur apa pengaruhnya atau dipengaruhi apa bentukan arsitektur. Itu kaitannya nanti arsitektur sebagai bahasa atau arsitektur sebagai simbol. Kita akan bicara seperti di ranah sana. Jadi bentukan arsitektur itu punya kemampuan untuk memberi pesan. Nanti kasusnya kayak Andra Matin, dia memberi pesan apa sih? Apa yang kita bisa baca? Apa yang kita bisa persepsikan dari karya Andra Matin tersebut? Itu kemudian minggu berikutnya setelah arsitektur dan budaya adalah parametric design. Saya meminta rekan dosen yang sedang studi di Taiwan akan memberi kuliah, kemarin udah confirm beliau bisa. Setelah itu baru kita coba susun parametric design. Bukan seperti halnya yang Bu Rizka lakukan, bukan mempengaruhi secara tugas secara langsung, tapi memberi wawasan ke kalian bahwa ada proses pendekatan atau proses berpikir arsitektur yang sudah lebih advance, yaitu parametric design. Kita memasukkan parameter-parameter yang kemudian desain itu bisa dikembangkan dari parameter-parameter tersebut. Yang saya lakukan atau yang kita lakukan bersama belum pada parameter, tapi parametric design. Tapi parameter-parameternya sudah mulai disusun. Parameter aktivitas, sekarang parameter masa lampau seperti apa. Kemudian nanti ada parameter tentang budaya, tentang sign and symbol, itu akan masuk juga. Nanti kemudian kita bungkus lebih lanjut keterkaitan semuanya itu di dalam sebuah proses desain. Begitu ringkasan apa yang kita akan lakukan sampai kita nanti di ujian akhir semester. Gitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Jo. Silakan. Jadi saya masih kurang paham mengenai analisis hierarki itu Pak. Bisa tolong dijelaskan lagi Pak? Oke. Sorry. Saya kembali dulu. Hierarki itu lebih kepada tingkatan. Maksudnya hierarki itu ada jenjang. Di dalam sebuah proses perancangan juga kita mengenal penjenjangan. Kalau kasusnya si Andra Matin ini makin jelas banget bahwa dia melakukan penjenjangan atau melakukan sebuah hierarki. Satu, di kamar tidur orang tua itu punya jenjang yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Dia paling jauh. Bisa dikatakan ini zona yang paling private.
dan lengkap. Tidak hanya kamar tidur, tapi juga dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup mewah, cukup bagus. Itu level yang paling tinggi. Kemudian kalau perhatikan kamar tidur anak juga pada level berikutnya. Jadi mudahnya hierarki adalah sebuah penjenjangan. Oke. Kalau kasusnya Andra Matin, Anda bisa melihat bahwa ini kamar tidur utama, kamar tidur anak. Ini level yang paling tinggi, katakanlah seperti itu. Kemudian ini level berikutnya. Walaupun kita kalau secara zona sama-sama di zona private, tapi kemudian ada hierarki yang lebih tinggi di zona private itu, yaitu kamar tidur utama, kamar tidur orang tua. Zona berikutnya adalah yang tempat makan ini. Jadi ruang makan plus kolam renang. Ini di level berikutnya, dan level yang paling bawah servis kan. Jadi tempat ini ada library, ada musola, ada kamar mandi WC, ada kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Ini kalau dizonakan bisa zona semi publik, dan ini zona servis. Jadi hierarki itu adalah tingkatan dalam sebuah proses atau sebuah tatanan ruang. Hierarki ini juga bisa kalian pahami umpamanya di sebuah struktur organisasi, katakanlah kampus. Hierarki yang paling tinggi tentu rektor. Nah, ruang rektor, kemudian katakanlah di dekanat, itu kan pasti ada hierarki. Ini ruang kantor-kantor umum, pasti. Kemudian ini kantor-kantor unit yang kaitannya dengan mahasiswa, karyawan, dan segala macam. Kemudian ini kantor-kantor yang sifatnya administrasi, bisa pembantu dekan, bisa kantor-kantor berikutnya. Dan hierarki paling tinggi ruangannya adalah ruang rektor. Itu contohnya. Jadi hierarki adalah tatanan atau tingkatan kita menyusun ruang, kita menempatkan ruang, melokasikan ruang. Jika pada umumnya kalau kita bicara tentang rektorat, katakanlah gedung seperti ini ada podiumnya, ini pasti kantor sifatnya umum, sifatnya publik. Makin ke atas makin private, dan biasanya paling atas adalah rektor. Gitu, itu susunan ruangnya seperti itu, polanya seperti itu. Gitu? Menjawab? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Gimana? Cukup? Jadi minggu depan silakan cari aja. Syukur-syukur kalau bisa dapat yang cukup lengkap, dan sekarang dengan mudah sih kalian mendapatkan. Terus kalian bongkar, iseng-iseng dibuka lagi, dipelajari lagi. Ya, tahapannya seperti apa dan segala macam. Ruangnya seperti apa, hubungan ruangnya seperti apa. Kaitannya dengan aktivitas, kalian bisa lihat kan dari susunan ruang tersebut, kalian bisa memperkirakan aktivitas yang terjadi. Dari perabotnya kita bisa mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dan bagaimana aktivitas tersebut diwadahi. Gitu. Lalu kaitannya kemudian dengan bentuk. Nanti dari bentuk tersebut kita akan bongkar lagi ketika kita membahas arsitektur dan budaya.
bagaimana sebuah bentuk arsitektur itu sebenarnya menyimbolkan atau menandakan sesuatu. Kita bicara tentang pesan yang akan disampaikan arsitek melalui karyanya ke arah sana. Begitu. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan Pak Usan. Untuk bangunannya itu terserah, Pak, dari Indonesia kah atau dari mana itu? Terserah dari luar, dari Indonesia, terserah. Kalau bisa selengkap mungkin. Tapi tolong kasusnya adalah kasus yang serupa atau kasus yang mirip dengan yang kalian lakukan secara kelompok kemarin di UTS, supaya nyambung gitu loh. Supaya nyambung. Kalau di UTS kalian bikin rumah, ya cari rumah, nggak apa-apa, dimanapun, sedapatnya dan semaksimal mungkin. Perkara batasan terserah, nggak harus di Indonesia. Karena kasus UTS kemarin ada yang bikin asrama, ada yang kebanyakan di rumah, tapi ada yang asrama, ada yang lain-lain. Itu Fausan. Untuk bangunannya kalau seandainya ada kesamaan nanti boleh nggak, Pak? Kenapa? Kalau sempat bangunannya itu sama atau gimana, boleh nggak? Nggak apa-apa, sama pun nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan ketika menganalisis, kelihatan banget seberapa tajam dan seberapa jeli itu individu terlihat kok. Makanya ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok, tugas individu. Sama-sama belajar. Syukur-syukur kemudian kalian juga perdalam sesuai dengan ruang yang kalian fokuskan. Katakanlah kamar tidur, ya. Gimana sih mereka mengatur kamar tidurnya? Oke, ada lagi? Yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih.